hal ini adalah Presiden Jokowi yang juga telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, tidak akan ada lockdown, tidak akan ada lockdown, tidak akan ada lockdown. Sehingga jawaban saya ini mungkin bisa menjadi sebuah kepastian. Saat ini yang menjadi viral di berbagai negara penjuru dunia adalah COVID-19 yang asal punya usul pertama kali wabah tersebut berasal dari Wuhan, Cina, sekitar akhir Desember 2019 kemarin. Demikian yang dapat kita sampaikan dari hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Penyakit menular yang disebabkan oleh corona atau COVID-19 salah satunya seseorang dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan untuk bernafas. Kejadian yang saat ini menjadi berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan di dunia. Melihat dari catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk jumlah negara di dunia, ada sekitar total 193 negara. Dampak akan penyebaran COVID-19 yang begitu cepat sampai saat ini ada tersisa hanya sekitar 14 negara yang melaporkan belum terjangkit oleh wabah ini. Berarti secara persentase hanya sekitar 7,25%. Ke-14 negara tersebut adalah Komoro, Lesotho, Korea Utara, Tajikistan, Kiribati, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Pulau Samau, Kepulauan Solomon, bahkan Tonga dan Tuvalu, beserta Vanuatu. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sampai kapan ini akan berakhir? Sedangkan langkah-langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan sudah terfikirkan 1000 kali. Ada beberapa negara yang melaksanakan pembatasan atau lockdown dan ada pula negara yang tidak melakukan upaya tersebut. Kembali pada COVID-19 atau biasa yang disebut sebagai virus corona, hal ini menjadi momok akan populasi kehidupan manusia di muka bumi ini. Mungkin dengan banyak beredar berita viral di berbagai media sosial saat ini yang sedang membombing bahwasanya COVID-19 menjadi ancaman yang berdampak, bisa menyebabkan kematian, padahal penyebab kematian yang berasal dari penyakit kronis lain masih banyak, misalnya kanker, stroke, jantung, paru-paru, TBC, bahkan AIDS, serta kematian akibat narkoba tidak diumumkan. Seperti halnya kematian karena COVID-19, malahan kematian yang akibat penyakit kronis lainnya diumumkan juga sebagai akibat wabah dari COVID-19. Hal ini semakin menjadi tekanan secara psikologis dan membuat bingung akan takutnya wabah tersebut oleh seseorang. Melihat banyak di berbagai negara dampak akan penyebaran virus ini yang menyebabkan mereka harus mengeluarkan instruksi akan pembatasan atau status lockdown yang harus diterapkan, merupakan sebagian upaya pengekangan penyebaran virus COVID-19. Padahal akan hal itu banyak dampak dan efek lain yang terjadi. Kalau melihat dari sisi positif, apabila suatu negara melakukan lockdown, yang pasti akan berkurangnya aktivitas masyarakat yang akhirnya bisa mengurangi penyebaran virus corona, polusi udara dan kualitas udara bahkan justru membaik. Semua orang akan berpartisipasi dalam upaya menjaga jarak yang bisa mengurangi jumlah kematian akibat wabah tersebut. Dan kalau melihat dampak negatif, apabila suatu negara melakukan lockdown, yang utama pastinya lemah roda perekonomiannya, yang berakibat dampak terjadinya akan hal ini banyaknya pengangguran akibat tutupnya perusahaan yang tidak berjalan, meningkatnya pemohon hutang dalam pemenuhan kebutuhan pokok utamanya, dan bisa berakibat tingkat angka kriminalitas yang sangat tinggi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Cina saat negaranya melakukan lockdown, ungkap Presiden Cina Xi Jinping yang dilansir dari salah satu media online bahwasanya soal corona ini adalah ujian dan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan publik terbesar sejak negara komunis ini berdiri.
Xi Jinping menyerukan agar lebih banyak upaya dilakukan untuk menghentikan wabah ini, bahwa situasi yang masih dalam tahap kritis agar jajaran pejabat secara tegas untuk membatasi penyebaran wabah tersebut. Dan ada pula seperti yang dilakukan oleh Presiden Ghana. Dalam ucapnya, kami melakukan lockdown di negara kami hanya untuk yang terbaik. Di sini kami tahu bagaimana cara menghidupkan perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah bagaimana cara menghidupkan manusia kembali. Termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Berbagai langkah dan upaya pemerintah dalam mengurangi dampak virus tersebut sangatlah riskan dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan akan hal ini. Keadaan Indonesia sendiri setelah Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi bahwa Indonesia darurat wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020 kemarin, dilansir dari salah satu televisi swasta Indonesia pada tanggal 27 April 2020 melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Letnan Jenderal Doni Monardo menyebutkan bahwasanya penerapan lockdown di sejumlah negara justru menyebabkan virus corona semakin meluas dan resiko yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah Indonesia bersikukuh tidak akan melakukan lockdown dan saat ini mengambil kebijakan dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Jangan anggap enteng wabah ini. Wabah ini adalah peristiwa alam yang telah terjadi berulang kali beberapa ratus tahun yang lalu, baik di Spanyol maupun juga wabah kolera di beberapa negara. Seperti halnya Korea Selatan tidak memperlakukan lockdown sama sekali, padahal kalau melihat kasusnya pernah tertinggi nomor 2 di dunia setelah Cina. Hal yang dilakukan oleh Korea Selatan, mereka lebih memilih dengan meredam kasus ini dan terus melaksanakan upaya langkah kesehatan seperti tes massal, peningkatan komunikasi publik, dan penggunaan teknologi tes ekstensif seperti upaya lainnya. Dari beberapa ulasan di atas dan beberapa contoh negara yang melaksanakan penanganan pencegahan COVID-19, baik melaksanakan upaya pembatasan dengan lockdown atau tidak melaksanakan lockdown, berharap kita semua ini bisa menjadi pembaca yang bijak. Ya, tentunya upaya tersebut yang harus kita lakukan dan oleh pemerintah demi kebaikan warga dan masyarakat di negaranya. Arya Panama, Analisa Publik TV melaporkan.